Korupsi, kata yang sudah lama kita dengar, dan sayangnya masih terus jadi bagian dari realitas di negeri ini. Mulai dari proyek fiktif, suap pengadaan barang, sampai anggaran yang bocor kemana-mana. Kita seolah sudah terbiasa dengan berita semacam ini. Tapi, apakah harus seperti ini terus? Di era digital seperti sekarang, kita punya senjata baru yang semakin canggih, yaitu teknologi. Bisa nggak sih teknologi bantu kita melawan korupsi? Nah, di video ini kita akan membahas gimana sih teknologi bisa jadi alat ampuh untuk memberantas korupsi, apa saja contohnya, dan kenapa belum semuanya berjalan dengan optimal. Tanpa berpanjang lebar lagi, yuk simak video ini sampai habis. Pertama-tama, kita perlu tahu dulu kenapa korupsi bisa terjadi. Korupsi berpeluang terjadi karena sistem yang terbangun selama ini yang sangat tertutup, minim transparansi, dan celah pengawasan yang begitu longgar. Saat proses penganggaran, pengadaan, atau pelayanan publik tidak terbuka, maka peluang untuk manipulasi dan penyalahgunaan kekuasaan jadi sangat besar. Data yang dirilis oleh KPK di tahun 2020 menyebutkan kerugian negara akibat korupsi bisa mencapai ratusan triliun per tahun. Dan celakanya, korupsi ini sering menyasar sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Jadi jelas, kita butuh sistem yang lebih transparan, akuntabel, dan bisa diawasi oleh pihak yang bebas dari konflik kepentingan. Disinilah teknologi bisa berperan. Teknologi bukan cuma soal kecepatan dan efisiensi, tapi juga bisa jadi alat pencegah korupsi. Gimana caranya? Kuncinya adalah e-government. Sistem pemerintahan yang berbasis elektronik memegang peran penting dalam mencegah perbuatan rasuah ini semakin merebak. Sistem seperti e-budgeting dan e-procurement sudah mulai diterapkan di berbagai daerah. Melalui sistem ini, proses pengadaan barang dan jasa dapat dilakukan secara terbuka dan terdokumentasi digital. Jadi, lebih sulit untuk diselewengkan. Yang kedua, Big Data dan Artificial Intelligence. Dengan data yang besar dan alat analisis cerdas, penyimpangan atau pola transaksi mencurigakan bisa dideteksi lebih awal. Ketiga, blockchain. Tentu istilah ini sudah tidak asing bagi kalian yang berkecimpung di dunia kripto. Tapi, sebenarnya sistem ini bisa juga dipakai untuk mencatat transaksi publik secara permanen dan tidak bisa diubah-ubah. Dan jangan lupa, ada juga whistleblower system berbasis aplikasi yang memungkinkan pelaporan dugaan korupsi secara anonim dan aman. Apakah sudah ada best practice dalam penggunaan teknologi ini? Pada tahun 2001, Korea Selatan melalui sistem audit dan administrasi pajak digital yang diintegrasikan oleh National Tax Services atau NTS telah menyelamatkan 146 miliar won dari kebocoran anggaran. Di Estonia, semua layanan publik sudah terintegrasi secara digital, di mana 99% layanan publik dapat diakses secara online. Interaksi langsung antara warga dan pejabat hampir hilang, yang menyebabkan peluang suap, gratifikasi, atau penyalahgunaan kewenangan dapat ditekan secara drastis, dan hasilnya negara kecil ini memiliki reputasi yang mengesankan dalam pemberantasan korupsi, di mana pada tahun 2023, skor indeks persepsi korupsi atau KPI, Estonia mencapai 76/100 yang membawa negara tersebut mencapai peringkat ke-14 di dunia. Sayangnya, meskipun teknologi sudah tersedia, implementasinya belum sesuai harapan. Pertama, masih banyak instansi pemerintah yang belum terhubung satu sama lain. Sistem digitalnya berjalan sendiri-sendiri. Kedua, masih ada kekurangan SDM yang paham dan bisa menjalankan sistem ini dengan baik. Dan yang paling sulit, teknologi itu sifatnya netral, tapi penggunanya, belum tentu. Kalau niatnya sudah ingin menyiasati sistem, teknologi secanggih apapun bisa dimanipulasi. Itu sebabnya teknologi harus dibarengi dengan integritas, pengawasan, dan kemauan politik. Ada juga masalah lain seperti kesenjangan digital di daerah. Di banyak tempat, akses internet saja masih jadi tantangan, apalagi bicara sistem digital canggih. Lalu, apa yang bisa kita lakukan?
Kuncinya adalah literasi digital, bukan hanya untuk ASN, tapi juga seluruh masyarakat. Selain pemerintah dituntut untuk terbuka, publik juga didorong untuk melek teknologi agar bisa ikut mengawasi jalannya pemerintahan. Kita juga butuh data yang terintegrasi secara nasional agar keputusan bisa diambil secara cepat dan akurat. Sistem manajemen ASN, budgeting, hingga pelaporan publik harus terhubung dan berbasis data real-time. Dan yang nggak kalah penting, budaya birokrasi harus berubah. Bukan hanya soal sistem digital, tapi soal mindset bahwa pelayanan publik itu untuk rakyat, bukan ladang keuntungan pribadi. Pada akhirnya, teknologi bukan jaminan satu-satunya untuk memberantas korupsi, tapi dia bisa jadi alat yang sangat kuat asal digunakan dengan tepat. Sekarang pertanyaannya, apakah kita sudah siap? Kalau kamu setuju bahwa teknologi harus dimanfaatkan maksimal untuk membangun pemerintahan yang bersih, yuk bantu sebarkan video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten seputar tata kelola publik dan inovasi digital menarik lainnya. Kalau menurut kamu, teknologi apa yang paling efektif untuk melawan korupsi? Yuk tulis di kolom komentar ya. Video ini dipersembahkan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Etika dan Anti Korupsi di bawah bimbingan dosen pengampu Bapak Profesor Dr. Teguh Kurniawan, Bapak Asosiat Profesor Visnu Juwono, SEMIA PhD, dan Bapak Laude Rudita, SHMH. Sekian dan terima kasih.